Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang statistika dan probabilitas, yang dimana materinya itu tentang operasi pada himpunan dan distribusi peluang. Pertama-tama perkenalkan nama saya yaitu Yandiaga Pragasta, Fakultas Teknik Prodi Informatika 2019, Universitas Teknologi Sumbawa. Oke, langsung saja ke materi. Operasi pada himpunan dibagi 4, yaitu yang pertama operasi gabungan, yang kedua operasi irisan, yang ketiga operasi komplement, dan keempat adalah operasi selisih. Yang pertama yaitu gabungan atau anion. Gabungan atau anion adalah operasi yang berasal dari gabungan dari dua himpunan A dan B. Adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali saja. Ini dapat contoh gambar dan contoh soal. A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. B 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Lanjut ke irisan, yaitu irisan atau interaction adalah himpunan dari sebuah anggota. Semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada kedua himpunan tersebut. Di sini terdapat contoh soal, yaitu A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan B 2, 4, 6, 8, dan 10. A irisan B sama dengan 2 dan 4 karena dapat nilai sama, yaitu 2 dan 4 saja. Komplement. Komplement dari A adalah himpunan dari semua elemen dari S yang tidak ada di himpunan A. Di sini juga terdapat contoh soal, yaitu A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Dan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Ya, selanjutnya adalah selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A, tetapi tidak dimiliki himpunan B. Di sini terdapat contoh soalnya, yaitu misalkan A, B, C, D, E, dan B, A, C, E, G, I. A selisih dari B sama dengan B dan D karena tidak dimiliki oleh himpunan B. Distribusi peluang. Distribusi peluang adalah sebuah daftar dari semua hasil yang mungkin muncul dari sebuah percobaan dan peluang yang berhubungan dengan setiap hasil. Ada dua macam distribusi peluang, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Di sini masing-masing dari peluang diskrit dan kontinu saya menaruh dua saja. Yang pertama dari diskrit yaitu peluang binomial, dan kedua peluang Poisson. Sedangkan dari kontinu peluang normal dan peluang gamma. Distribusi peluang binomial. Distribusi peluang binomial memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa, seperti ya dan tidak, sukses dan gagal. Yang kedua adalah probabilitas suatu peristiwa adalah tetap dan atau tidak berubah untuk setiap percobaan. Yang ketiga, percobaannya bersifat independen, artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Yang keempat, jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tertentu. Rumus umum distribusi peluang binomial ya terdapat seperti ini. Dan contoh soal distribusi binomial kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut ke peluang Poisson. Peluang Poisson juga memiliki ciri-ciri distribusi. Ciri-ciri distribusi peluang Poisson maksud saya. Yang pertama itu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu, tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Yang kedua, probabilitas terjadi hasil percobaan selama suatu interval waktu yang singkat atau dalam suatu daerah yang kecil, sebanding dengan panjang interval waktu atau besarnya daerah
tersebut dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar interval waktu atau daerah tersebut. Dan yang ketiga yaitu probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Rumus umum distribusi peluang Poisson seperti ini. Dan contoh soal distribusi peluang Poisson kurang lebih seperti ini. Selanjutnya adalah itu distribusi peluang normal. Distribusi peluang normal juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu bentuk distribusi normal adalah bentuk genta atau lonceng dengan suatu puncak atau unimodal. Yang kedua adalah rata-rata terletak di tengah-tengah. Yang ketiga adalah nilai rata-rata sama dengan median sama dengan modus yang memberikan pola simetris. Yang keempat adalah ujung sisi kurvanya sejajar dengan sumbu horizontal dan tidak pernah memotong sumbu tersebut. Rumus umum distribusi normal seperti ini. Dan contoh soal distribusi normal kurang lebih seperti ini. Distribusi peluang gamma. Distribusi peluang gamma adalah distribusi fungsi padat yang disebut luas dalam bidang matematika. Contoh soal distribusi peluang gamma. Contoh soalnya dapat dilihat. Dan ini adalah penjelasan dari soal tersebut. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.